nangis teriak-teriak. Betul? Cari mamanya. Itu balita, berseru. Nah, ini fase anak-anak. Karena masih kecil. Naik sedikit, makin besar anak itu sebelum 10 tahun. Coba ingat yang pernah punya anak masih kecil. Bangun ini. Mamanya datang atau tidak? Enggak. Anak itu suruh turun. Mama di dapur. Di dapur gitu teriaknya. Maksudnya apa? Kamu yang cari. Saudara, ini fasenya. Maka itu kenapa seringkali ada kalimat begini. Mengapa ketika saya pertama kali jadi Kristen? Wah, doa itu enak sekali, cepat dijawab. Pernah dengar orang masih seperti itu? Nah, itu anak-anak masalahnya. Tuhan takut kamu jatuh dari tempat tidur nanti. Itu cepat datang Tuhan. Tapi setelah besar nggak bisa. Cari kamu. Di mana mamamu, di mana papamu? Nah, yang hebat saudara perhatikan, dari 3 fase ini, 2 itu nggak ada persyaratan. Kamu berseru, aku dengar. Kamu cari, kamu akan ketemu aku. Tapi begitu menanyakan, ada kondisinya, segenap hati. Kenapa saudara? Ada persyaratannya. Begitu fase yang ketiga, ternyata ini sudah dewasa. Ayo, kalau nanti anak-anak kita sudah dewasa, mereka akan diskusi dengan kita. Pak, Ma, bagaimana kalau begini? Saya mau sekolah di sana, menurut Bapak gimana? Betul enggak? Kalau mereka minta uang, kita akan tanya, untuk apa? Aja diskusi. Tanya. Asal sepenuh hati, jangan main-main. Apa kita ingin kita di fase ini kalau kita berdoa? Diskusi. Saudara lihat ini. Apa yang kita sedang gumulkan? Masalah PMKP, masalah apa? Kita nggak cuma ceplos-ceplos melontarkan kata-kata ke udara, tidak. Kita diskusi dengan dia, kita tahu dulu kehendaknya. Kenapa bisa begini? Lalu harus bagaimana Tuhan? Itu doa yang kan luar biasa betul. Jadi nggak cuma teriak-teriak ke surga. Terus Tuhan yang suruh kerja. Habis doa kita diam-diam. Ini yang kita harus kenali, kita harus miliki dalam hidup ini. Bagian yang terakhir, ini contoh-contoh yang ada dalam Alkitab. 2 Samuel 7:18. Kisah ini terjadi setelah Daud baru dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Maka dia berdoa mengucapkan ini dengan cara yang indah sekali. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam dan duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, bukan berdoa. Siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Wajar bukan kalau Daud mengatakan seperti ini? Tadi siang saya sempat dengar waktu nunggu, sempat dengar berita siang. Nah, itu ada wawancara Obama dengan reporter RCTI, bagaimana dia kangen, ya, nirukan orang jual sate. Tertawa sumpah kita yang mendengar. Jadi dia itu masih ingat sate, itu dia nirukan. Wah, saya kangen nasi goreng dan bakso. Nah, saudara bayangkan siapa ngira orang kayak gitu bisa jadi presiden? Enggak, bukan presidennya Papua, presiden Amerika lagi. Bayangkan. Kan itu maksud Daud, bukan siapakah aku dan siapakah keluargaku sampai engkau membawa aku sedemikian. Ingat, ini berdoa loh saudara. Tapi enggak ditulis dengan kata berdoa, berkatalah. Nah, yang menarik ayat 19. Ya, ayat 19. Daud nggak punya kata-kata lagi sehingga dia berkata, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Memang hebat cara Papa membawa Daud. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Tolong ya, kepada semua anak laki-laki yang mau menikah sampaikan ayat ini. Kalau saya konseling pernikahan untuk pengantin laki, saya akan tunjukkan ayat ini. Bagi kamu kalau menikah laki-laki, bukan modal berapa, pesta di mana. Yang penting adalah apa firman Tuhan untuk keluargamu nanti.
Betul tidak? Papa sudah berfirman kepada Daud sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Itu penting sekali. Saudara, saya dapat teras ini tahun 72. Saya kaget sekali waktu itu. Maka itu kenapa saya berani mempunyai anak begitu banyak. Salah satunya karena ayat ini tahun 72. Saya dapat wahyuan ini. Saya kagum sekali. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Yahweh Tuhan. Sederhana dia ngomong waktu itu. Saya nggak begitu jelas. Tapi ketika awal 80-an, loh, kok ada orang yang bisa, anak-anak itu nganggap saya ini seperti bapaknya. Terus saya ingat ayat ini. Oh, saya tahu sekarang. Saudara, saya tuh kagum pada kalimat itu, serentetan manusia dalam masa yang masih jauh. Kira-kira, ini pertanyaan, dari doa ini, dari jumpanya Daud dengan Papa di surga, dengan atas serentetan manusia, berarti dia sudah lihat Yesus belum dalam serentetan manusia itu? Sudah. Hebat sekali. Maka itu apa firman Tuhan buat generasi yang akan datang, buat anak-anak kita? Kita harus tahu. Cari di buku hariannya. Tuhan mau apa dengan mereka? Bagi saudara yang di Manado pasti tahu dengan Jones. Itu saya kagum betul. Sejak dia 2 SMP dia jadi anak saya. Dan saya sudah mulai doakan pakai ayat ini. Waktu itu Roh Kudus berkata jelas dia akan jadi dokter. Tapi dia nggak mau. Waktu dia kelas 3 SMA dia bilang nggak mau. Saya masih ingat betul saudara. Waktu itu dia sudah dapat brosur T2, programnya Unsrat itu. Nah, suruh milih. Saya bilang, Jonas, Papa tahu kamu jadi dokter. Enggak, dia bilang, saya nggak mau. Saya mau milih komputer atau ekonomi. Nah, itu belum tes, saudara. Saya sudah khotbah di satu gereja. Saya minta rekamannya. Nah, waktu itu Jonas masih tinggal di keluarga Roy Slat, salah satu gurunya. Saya bilang, Roy, kamu dengar dulu khotbah ini. Nanti Koden telepon. Kalau dia dengar khotbah, saya telepon. Dia bilang, Koden yakin dia masuk kedokteran. Tapi jangan kasih tau Jonas. Kalau saya Koden sama khotbah ini. Tapi saya ngomong sama anak itu. Kamu akan jadi dokter. Saudara, kamu simpan aja. Nanti waktu pengumuman program T2-nya itu. Koden, saya sudah tahu tanggalnya. Saya bilang, saya akan telepon. Saudara, akhirnya begitu. Karena harus ada 2 pilihan. Saya bilang, yang pertama harus kedokteran. Akhirnya pilihan kedua dia milih pertanian. Saya sudah beri masukan banyak kepada dia. Kenapa saya memilihkan 2 itu? Karena pertanian itu penting. Kalau kamu gak jadi dokter, harus jadi ahli pertanian. Saya cerita soal Filipina. Bayangkan, padi di Indonesia begitu banyak. Tapi lembaga riset padi sedunia itu adanya di Filipina. Kenapa gak di negara kita? Karena kita agriculture-nya nggak baik. Ayo kamu jadi orang hebat. Saya cerita soal Thailand. Bagaimana negara itu jadi pengekspor sayur terhebat sedunia. Karena ada ahli-ahli yang hebat. Nah, saudara, betul. Hari pengumuman, saya telepon. Dia menangis. Papa, saya diterima di kedokteran. Betul bukan? Sekarang kamu pulang, minta kaset di Kak Roy. Kaset apa? Kamu minta. Kamu dengarkan, nanti Papa akan telepon kamu lagi. Saudara, dia kaget dengar itu. Karena saya sudah ngomong duluan sebelum dia jadi. Sebelum dia diterima di kedokteran. Nah, itu cuma salah satu contoh. Maka itu kalau kita bisa mendengar firman Tuhan. Untuk keluarga kita itu serentetan orang. Kita akan jalan itu dengan betul. Gak akan goyah sama sekali. Karena kita tahu akan kemana nanti melangkah. Untuk apa saja. Maka itu kita diajar untuk peka mendengar suaranya. Selalu mengikuti apa yang dia kehendaki dalam hidup ini. Kalau itu ada hidup ini indah dan luar biasa. Yang di Manado, saya masih ingat Maksi. Tahun ini dia akan selesai doktornya, S3-nya.
Sama, dia seorang yatim piatu, Johannes Musa yatim piatu.